Salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini akan mempresentasikan dengan tema kerukunan antar umat beragama. Kami dari kelompok 5.2 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Yuarita Pahmudiana dari Prodi PAK. Yang kedua yaitu Evan dari Prodi Teknik Informatika. Yang ketiga yaitu Yamuna dari Prodi Teknik Lingkungan. Yang ketiga yaitu Mikael Ananda dari Prodi Manajemen. Yang keempat yaitu Efrat Excel Sapero dari Prodi TI. Yang kelima yaitu Haniel Syama Benaya dari Prodi Teknik Informatika. Dan yang terakhir yaitu Widyo dari Prodi PAK. Demikian itu adalah kelompok dari 5.3 yang akan mengangkat tema tentang kerukunan antar umat beragama. Di sini nanti dari masing-masing kelompok anak akan menyampaikan beberapa materi tentang kerukunan umat beragama. Dan kami melandasinya dengan ayat Alkitab di dalam 1 Petrus 4 ayat 8 yang berbunyi, tetapi yang terutama adalah kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dari sini kita bisa mengerti bahwa kasih itu adalah yang bisa kita terapkan untuk tema kita mengenai kerukunan umat beragama. Dan dengan kasih kita bisa berbagi cerita, berbagi sukacita, dan bisa menutupi banyak sekali dosa atau menutupi kesalahan-kesalahan kita untuk orang lain. Maka dari itu sebentar lagi teman kami akan menjelaskan apa itu pengertian dari kerukunan antar umat beragama. Pada kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari kerukunan. Pengertian dari kerukunan yaitu sikap saling mengakui, menghargai, toleransi yang tinggi antar umat beragama dalam masyarakat multikultural agar dapat hidup rukun, damai dan berdampingan, atau bisa disebut juga saling menghargai. Oke, itulah pengertian dari kerukunan. Selanjutnya dari teman kami akan menjelaskan tentang makna kerukunan antar umat beragama. Makna kerukunan antar umat beragama. Pluralitas bangsa Indonesia merupakan keunikan serta kekayaan yang harus disyukuri, terutama ketika kini globalisasi telah menghasilkan dunia yang baru, di mana masyarakat sangat heterogen di dalam suatu wilayah. Maka dari itu solidaritas dan toleransi menjadi syarat utama dalam membangun kehidupan bersama. Lalu ada selanjutnya keempat, wujud kerukunan antar umat beragama. Dan yang pertama itu saling tegar rasa, saling menghargai, toleransi antar umat beragama. Artinya di sini ini kita dalam masyarakat itu harus tegar rasa dan saling menghargai, walaupun berbeda suku, ras, agama dan golongan. Yang kedua, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, umat beragama diberi kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Di kaum Kristen itu ke gereja dan Islam ke masjid. Lalu yang keempat, masing-masing agama taat pada agamanya dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Manfaat kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, terciptanya suasana yang damai dalam masyarakat. Yang kedua, toleransi antar umat beragama meningkat. Yang ketiga, menciptakan rasa aman bagi agama minoritas dalam melaksanakan ibadahnya masing-masing. Yang keempat, meminimalisir konflik yang terjadi yang mengatasnamakan agama. Kerukunan dalam perspektif teologis. Kitab Mazmur 133 ayat 1-3.
persaudaraan yang rukun. Nyanyian Ziarah Daud. Yang pertama, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher dan jubahnya. Yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ada 3 kendala kerukunan antar umat beragama. Yang pertama ada sikap fanatisme, yang kedua ada rendahnya sikap toleransi, yang ketiga ada kepentingan politik untuk dirinya sendiri. Makna dari kitab Mazmur 133 ayat 1-3 menggambarkan kehidupan persekutuan dan persaudaraan rukun dengan 2 zat, yaitu minyak yang baik dan embun gunung. Penggunaan minyak sebagai contoh terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Minyak digunakan untuk pengurapan seseorang yang hendak memangku jabatan istimewa dalam kitab 1 Samuel 10 ayat 1 yang menjelaskan bahwa Samuel menuangkan minyak atas kepala Saul yang hendak menjadi raja Israel. Dan embun gunung merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan kesegaran dalam kehidupan. Bisa diambil kesimpulan, hidup rukun adalah hal yang berharga seperti minyak. Hidup rukun juga bisa mendatangkan suasana yang damai, sejuk, teduh layaknya embun.